Baik, selamat bergabung kembali dalam acara Literasi Team Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Masih bersama saya Julia Fajarianti dan ditemani oleh dua narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Raden Supriyanto dan juga Ibu Dr. Ike Putri Kusmawijaya. Nah, baik, tadi masih belum selesai ya, pemirsa dan juga adik-adik mengenai teknik searching, dan jadi sekarang pada segmen yang kedua ini akan dilanjutkan kembali paparan dari Bapak Dr. Raden Supriyanto mengenai teknik searching. Baik, dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Julia. Nah, baik, saya coba lanjutkan ya. Jadi terakhir tadi sudah dibahas tentang bagaimana mendapatkan state space dari semua kemungkinan. Nah, kita selanjutnya misalnya bagaimana mencari solusinya. Nah, dalam konsepnya kita menggunakan namanya searching ya, teknik pencarian ya. Nah, kalau secara umum klasifikasinya ada macam-macam ya. Jadi jenis searching itu ada breadth first search, jadi melebar dulu baru ke dalam ya. Atau depth first search ya, ke dalam dulu baru melebar gitu ya. Kemudian ada uniform cost search, ada depth limited search, ada iteratif deepening, depth first search maupun bidirectional search ya. Nah, kita mungkin akan coba sedikit bahas tentang dua yang pertama ya. Ini contohnya next slide ya. Breadth first search dari awal misalnya level 0 simpul A tadi ada root-nya atau tadi initial state-nya menuju goal state-nya ya. Nah, itu menggunakan prinsip first in first out ya atau FIFO ya, menggunakan prinsip queue ya atau tools yang digunakan antrian. Jadi dari A ke B ke C kemudian baru ke D dan seterusnya sampai itu namanya breadth, melebar dulu. Jadi kalau dari A ke B kemudian B ke C berarti melebar. Tapi kalau dari B ke D itu berarti nanti depth ya, ke dalam ya. Itu kira-kira seperti ditunjukkan dalam panah ini ya. Nah, kemudian breadth first search dilakukan pada semua simpul dalam setiap level secara berurutan dari kiri ke kanan. Jika pada suatu level belum ditemukan solusi atau goal-nya, maka pencarian dilanjutkan ke level berikutnya atau N+1 ya. Contohnya dari A, misalnya goal-nya adalah D ya. Jadi A ke B ke C baru ke D gitu ya. Itu baru ketemu solusinya. Nah, ini tadi ya, A, ini ada ilustrasinya ke B, kemudian yang ketiganya ada B ke C, yang keempatnya baru ke D. Kemudian yang berikutnya depth first search ya. Depth first search next slide ya. Dimulai dari level 0 sama dari root atau akarnya, kemudian menuju goal ya. Menggunakan prinsip last in first out atau LIFO. Kalau tadi di breadth first itu FIFO ya, first in first out, ini menggunakan last in first out. Menggunakan stack atau tumbukan ya. Jadi dari A ke B ya, ke D, ke H, misalnya ke E, ke I, ke J dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini tadi, dengan kasus yang sama, misalnya seperti tujuannya D tadi, maka ini cuman sampai saat dari A ke B langsung ke D ya, kalau depth first search gitu. Oke, tadi ini penjelasannya. Pencarian dilakukan pada simpul setiap level yang paling kiri dan pada level terdalam solusi belum ditemukan, maka pencarian dilakukan pada simpul sebelah kanan dan simpul yang kiri dapat dihapus dari memori. Jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level sebelumnya. Ini tadi contohnya depth first search, root A, kemudian goal-nya adalah M ya. Dari sini mekanismenya 1, 2 itu ke B, kemudian 3 ke D, 4-nya ke D, ke H ya, dari D ke H ya. Kemudian naik lagi ya. Jadi dari H ke I, kemudian baru I nggak ada, berarti naik lagi ke E ya, ke E, kemudian J nggak ada, K dan seterusnya sampai ketemu akhirnya di sini ada 12 step ketemu akhirnya M ya. Nah, kemudian heuristic search atau pencarian heuristik, nah ini yang banyak digunakan ya. Ini menggunakan fungsi cost function atau fungsi biaya untuk mengestimasi apakah tujuannya tuh sudah dekat atau belum gitu ya. Nah, fungsinya disebut heuristik ya. Kelemahan kalau yang tadi depth first dan breadth first itu disebutnya blind search ya. Nah, itu waktu aksesnya lama, memori yang dibutuhkan besar. Sementara kalau ruang masalahnya atau state space-nya besar itu tidak cocok ya. Nah, solusinya adalah menggunakan heuristik ya. Pencarian heuristik menggunakan suatu fungsi yang menghitung biaya perkiraan atau estimasi satu simpul tertentu menuju simpul tujuan. Disebutnya fungsi heuristik ya. Ini pencarian heuristik misalnya ada generate and test, ada hill climbing, best first search, alpha beta pruning, simulated annealing, minimax, kemudian local search algorithm maupun local beam search ya. Mungkin saya dicontohkan salah satu ini breadth first search ya. Kombinasi dari metode DFS dan BFS pada best first search pencarian dibolehkan mengunjungi
Note terendah jika ternyata note lebih tinggi memiliki nilai heuristik yang lebih buruk. Penentuan metode berikutnya adalah note yang terbaik yang pernah dibagikan. Jadi menggunakan fungsi ya, perkiraan tadi ya, Fn sama dengan Hn ya. Dengan metode greedy atau Fn sama dengan Hn plus H aksen F aksen N sama dengan Gn plus H aksen N, itu menentukan namanya E-star ya, algoritma E-star namanya. Ini contohnya, fungsi heuristik yang digunakan merupakan perkiraan estimasi cost dan nilai initial state ke goal state yang dinyatakan dalam F aksen N sama dengan Gn plus Hn aksen, yang dimana fungsi evaluasi cost, current cost-nya, perkiraan cost dari current state ke goal state-nya ya. Nah ini contohnya misalnya digunakan untuk menghitung misalnya jarak dari satu kota ke kota lain ya. Ini dari Arad ke Bukares gitu ya. Ini contohnya bagaimana menghitung ini, akhirnya nanti yang paling paling kecil itunya berapa atau cost-nya berapa, itu nanti akhirnya mana yang akan ditempuh. Baik, mungkin itu saja dari batch per chat ya. Untuk lebih jelasnya ada tadi beberapa yang mungkin belum disampaikan, tapi bisa adik-adik cari di referensi yang diberikan. Mungkin itu saja Pak Bu Julia. Terima kasih Bapak Dr. Raden. Nah kemudian kita akan beranjak ke narasumber yang kedua, yaitu Ibu Dr. Ike Kusuma Putri Wijaya. Nah Ibu Ike ini akan membahas mengenai logika penalaran dalam representasi pengetahuan. Baik, kepada Ibu Ike dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Julia untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk di pembahasan setelah tadi sudah di beberapa halte, mungkin yang sebelum ini pencarian yang sudah dijabarkan oleh Bapak Dr. Raden, maka kita akan melanjutkan terkait apa sih sebenarnya suatu representasi pengetahuan yang nanti akan berkaitan dengan logika dan juga penalaran. Namun sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang disebut sebagai pengetahuan. Nah, pengetahuan ini adalah suatu fakta atau kondisi dari sesuatu atau keadaan yang timbul karena suatu pengalaman, seperti itu. Nah, kemudian di dalam gambarannya itu juga ada hierarki pengetahuan, di mana di dalam hierarki pengetahuan itu kita bisa lihat bahwa yang paling bawah ini tuh adalah adanya noise gitu ya. Noise itu adalah suatu data yang masih kabur, artinya masih belum ketahuan nih gitu ya, apakah ini adalah suatu hal yang benar atau tidak gitu. Kemudian baru nanti di atasnya ada data yang merupakan hal yang paling potensial, yaitu berasal dari suatu fakta, objek ataupun kejadian. Di atasnya lagi ada suatu informasi, di mana informasi ini adalah suatu data yang telah diproses. Di atasnya ada knowledge, yaitu informasi yang telah diproses, dan dalam hierarki pengetahuan paling atasnya adalah meta knowledge, yaitu suatu knowledge dan juga suatu keahlian. Ya, boleh next slide. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya klasifikasi dari representasi pengetahuan, di mana ada beberapa representasi pengetahuan yang bisa dilakukan. Yang pertama ada representasi logika menggunakan ekspresi-ekspresi logika formal, kemudian ada representasi prosedural untuk menggambarkan pengetahuan sebagai suatu kumpulan instruksi, kemudian ada juga representasi network atau dalam bentuk jaringan yang akan memberikan pengetahuannya dalam bentuk suatu graf, di mana noda-nodanya ini akan menggambarkan objek atau konsep dalam problem yang dihadapinya. Kemudian yang keempat ada juga representasi terstruktur, di mana representasi terstruktur ini akan memperluas dari representasi yang jaringan tersebut. Contohnya ada script, frame, dan juga objek. Next slide. Untuk karakter model representasi pengetahuan, jadi ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh suatu model representasi pengetahuan. Yang pertama adalah harus bisa diprogram, misalnya dengan suatu bahasa pemrograman atau shell, dan hasilnya ini nantinya akan disimpan dalam suatu memori. Nah, kenapa harus disimpan? Karena nantinya akan dirancang sedemikian rupa sehingga isinya itu dapat digunakan untuk proses penalaran. Jadi nggak hanya disimpan, tapi juga akan disimpan dalam memorinya dan dirancang seperti itu. Kemudian selanjutnya model representasi pengetahuan ini nanti juga akan menjadi sebuah struktur data yang dapat dimanipulasi oleh mesin inferensi. Untuk apa? Untuk pencarian dari pencocokan pola atau mencari solusi. Seperti itu. Kemudian nantinya juga representasi pengetahuan ini dapat menangkap sifat-sifat penting problemanya. Jadi kalau misalnya yang ingin diketahui adalah penyakitnya apa, maka yang fokus hanya dari penyakitnya aja gitu ya. Jadi gejala-gejala yang dialami oleh pasien tersebut gitu, tanpa harus mengetahui terkait detail data pasien dan lain sebagainya.
Kemudian selanjutnya adalah membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur untuk apa? Untuk pemecahan problema dan masalah. Jadi informasi-informasi tadi yang sudah dimiliki atau representasi pengetahuannya memang dapat digunakan untuk melakukan suatu pemecahan masalah. Oke. Selanjutnya adalah representasi logika, di mana representasi logika ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada propositional logic dan yang kedua adalah predicate logic. Ya, jadi ada yang kalkulus proposisional, ada kalkulus predikatif gitu ya. Nah, gimana caranya? Di sini kalau dilihat ada gambarannya di bagian input, ini ada inputan bisa melakukan suatu premis ataukah ada suatu fakta yang nantinya akan dilakukan suatu proses logika seperti itu. Nah, di proses logika nanti akan menghasilkan suatu apa? Akan ada output baik itu inferensi ataupun suatu konklusi. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk representasi logika kita bisa menggunakan dua cara. Tadi ada predicate logic dan juga propositional logic. Yang pertama akan dibahas adalah logika proposisi, di mana logika proposisi ini adalah suatu logika yang hanya mempunyai nilai benar ataupun salah seperti itu ya. Jadi mungkin kalau di mahasiswa komputer gitu ya, mungkin kita sudah sangat erat kalau benar atau salah berarti menggunakan suatu logika boolean seperti itu. Nah, proposisi ini adalah suatu model untuk mendeklarasikan suatu fakta atau lambang-lambang proporsionalnya ini menunjukkan proposisi atau pernyataan tentang segala sesuatu yang tadi bisa benar ataupun salah. Nah, fakta-fakta tersebut itu dapat dihubungkan atau digabungkan menggunakan berbagai cara, bisa pakai konjungsi, itu menggunakan dan bisa pakai disjungsi, itu bisa menggunakan atau, bisa pakai negasi, atau itu adalah tidak atau bukan. Kemudian ada juga negasi ini untuk tadi ya tidak atau bukan, kemudian implikasi ada if then atau jika maka, dan ada juga ekuivalensi yaitu if and only if atau jika dan hanya jika. Jadi kita bisa menggunakan, kalau kita pakai logika proposisi kita bisa menggunakan konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi dan juga ekuivalensi. Gimana contohnya kalau untuk logika proposisi? Di sini ada contoh yang pertama, jadi diketahui ada beberapa preposisi. Yang pertama atau beberapa statement atau pernyataan. Yang pertama adalah P itu adalah semester ini masih pandemi. Kemudian Q-nya mahasiswa kuliah dari rumah. Kemudian R-nya adalah mahasiswa kuliah via online seperti itu. Maka ada beberapa nih logika proposisi yang bisa dihasilkan seperti itu. Yang pertama adalah P, terus kemudian di situ ada digabungkan menggunakan konjungsi seperti itu ya, yaitu semester ini masih pandemi dan mahasiswa kuliah dari rumah seperti itu. Kemudian contoh yang kedua adalah statement Q dan R yang dihubungkan menggunakan disjungsi seperti itu, sehingga hasilnya adalah mahasiswa kuliah dari rumah atau mahasiswa kuliah via online seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga adalah kita menggunakan statement P gitu ya, statement P kemudian menggunakan negasi gitu, sehingga hasilnya adalah tidak benar semester ini masih pandemi. Kemudian yang keempat contohnya adalah statement yang P dan Q menggunakan implikasi seperti itu. Jadi jika semester ini masih pandemi maka mahasiswa kuliah dari rumah. Jadi tadi ada beberapa yang bisa digunakan, disjungsi, konjungsi, negasi, implikasi dan juga ekuivalensi. Kemudian untuk menentukan bahwa tadi ada benar dan salah seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada tabel kebenaran dari logika proposisionalnya. Jadi kalau di tabel yang sebelah kiri gitu ya, itu ada untuk yang negasi. Jadi kalau misalnya pernyataannya itu B adalah benar, S adalah salah seperti itu ya. Kalau kita menggunakan negasi, kalau misalnya pernyataannya adalah benar, maka hasil dari negasinya adalah salah. Begitu juga kalau salah, maka hasil negasinya adalah benar seperti itu. Jadi kebalikannya kalau untuk yang negasi. Kemudian di tabel sebelah kanan itu untuk yang konjungsi itu menggunakan dan. Kalau dan itu kedua pernyataannya harus benar supaya hasilnya ada benar seperti itu. Kemudian untuk disjungsi atau itu hasilnya akan benar apabila salah satu pernyataan itu benar. Tapi kalau misalnya kedua pernyataannya salah maka hasilnya adalah salah. Kemudian untuk implikasi seperti itu. Untuk implikasi ini nilainya akan salah gitu ya. Jadi sisanya benar, nilainya akan salah apabila pernyataan pertamanya benar tapi pernyataan keduanya adalah salah seperti itu. Jadi kalau pertanyaan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah, itu diimplikasi hasilnya adalah salah, sisanya adalah benar seperti itu.
Sedangkan kalau menggunakan ekuivalensi selama pernyataan 1 dan 2-nya itu sama, artinya kalau benar dengan benar berarti hasilnya adalah benar. Kalau misalnya pernyataan 1 dan 2-nya salah, sama-sama salah, maka akan benar. Tapi apabila pernyataan 1 dan 2-nya berbeda, itu hasilnya adalah salah. Kemudian nanti bisa dilihat ya untuk contohnya itu ada Andi rajin belajar, Andi lulus ujian, Andi mendapat hadiah istimewa seperti itu, dan kita bisa menggunakannya menggunakan beberapa ekspresi logika. Selanjutnya adalah logika predikat. Nah, logika predikat ini digunakan untuk merepresentasikan masalah yang tidak dapat dilakukan atau direpresentasikan dengan menggunakan logika preposisi. Seperti tadi itu kan statementnya ada banyak gitu ya. Tapi gimana nih kalau misalnya fakta-faktanya nih kalau secara kalian dilihat gitu ya. Misalnya Andi adalah seorang laki-laki, Ali adalah seorang laki-laki, Amir adalah seorang laki-laki, Agus adalah seorang laki-laki. Kalau dilihat sebenarnya di sini ada 4 fakta gitu ya, ada 4 pernyataan tapi sebenarnya bisa dikelompokkan gitu ya. Jadi dia bisa dikelompokkan sehingga kita bisa menggunakannya menjadi suatu logika predikat. Karena kalau pakai logika preposisi jadi membutuhkan beberapa pernyataan yang padahal sebenarnya bisa digabungkan menggunakan logika predikat tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah salah satu cara juga untuk melakukan suatu representasi pengetahuan, yaitu kita bisa menggunakan tree atau pohon, di mana ini adalah struktur sederhana untuk representasi pengetahuan yang bisa dilihat dia merupakan suatu struktur grafi hierarki seperti itu ya. Jadi nanti ada bagian node atau simpul utamanya, kemudian nanti ada anaknya lah seperti itu, jadi yang ada di bawah dari pohon tersebut. Lanjut adalah di decision tree. Di sini adalah suatu pohon keputusan yang digunakan untuk dikonversi ke dalam bentuk aturan atau rule gitu ya. Jadi dalam bentuk aturan nanti kita bisa memudahkan kalau kita menggunakan decision tree. Salah satu contohnya saja di bagian kiri gitu ya, ada pertanyaan aroma gitu kan ya. Aromanya apa? Kalau asam berarti buah itu adalah jeruk. Sedangkan kalau tidak asam berarti buah itu bukan jeruk gitu ya. Jadi dari decision tree ini akan memudahkan kita untuk mengetahui pengetahuannya gitu. Oh berarti kalau asam dia adalah jeruk. Itu salah satu contoh penggunaan dari decision tree. Selanjutnya adalah penggunaan dari semantic word dan semantic network atau jaringan semantik. Nah kalau semantic network ini dia akan mengekspresikan solusi dan permasalahannya dengan menggunakan suatu grafik, di mana grafiknya tersebut adalah graf berarah dan menggunakan node sebagai kondisi dan linknya gitu ya, sebagai relasi antar simpulnya. Nah untuk jaringan semantik ini kita dapat menggambarkan beberapa relasi, bisa menggunakan relasi adalah atau contoh dari, bisa juga menggambarkan relasi bagian dari gitu ya, yang merelasikan individu ke induknya. Dan dapat juga menggambarkan relasi untuk mempunyai. Berikut ini adalah contoh semantic network yang akan menggambarkan relasi adalah atau contoh dari atau is a gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat yang paling bawah misalnya ada German Shepherd sama Poodle, itu adalah contoh dari dog gitu ya, anjing. Kemudian dog dan cat gitu ya adalah contoh dari pet seperti itu. Jadi ini adalah contoh semantic word untuk contoh dari. Tapi selain semantic network ini bisa digunakan untuk menggambarkan relasi contoh dari, kita juga bisa menggambarkan atau menggunakan semantic network untuk menghubungkan hubungan hierarki yaitu bagian dari gitu ya, is part gitu. Jadi kalau kita lihat di situ retina itu is part of eyes gitu. Jadi retina adalah bagian dari mata. Kemudian ada ears, nose, eyes, mouth itu bagian dari kepala gitu ya. Kemudian nanti ada kepala, ada badan dan lain sebagainya itu adalah bagian dari anjing seperti itu. Jadi tadi nggak cuma contoh dari tapi juga bisa bagian dari. Kita bisa menggunakan semantic network untuk menggambarkan hubungan bagian dari dan contoh dari. Kemudian ini adalah salah satu cara juga untuk melakukan representasi pengetahuan selain menggunakan tree dan juga semantic network, kita bisa menggunakan frame. Jadi di frame ini kita dapat menampilkan pengetahuan mengenai objek tertentu dengan mendefinisikan detailnya seperti lokasi, benda, peristiwa yang digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan dasarkan pada karakteristik yang memang sudah dikenalinya. Jadi ada dalam bentuk frame menjelaskan dengan detail. Itu contohnya adalah misalnya frame dari mobil, ada kelasnya, nama pabrik, negaranya, tipe, bobot, lain sebagainya. Begitu juga ada frame mesin untuk menjelaskan terkait kaliber silindernya, tak silindernya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada contoh bahwa frame itu juga bisa dibuat dalam suatu hierarki frame. Seperti itu ya, artinya frame-nya itu
Kalau dilihat di sini dia frame kendaraan, di bawahnya ada frame kereta api, frame sampan, frame mobil, dan kemudian dari frame mobil bisa diturunkan lagi menjadi frame mobil penumpang, frame truk, dan juga frame bis. Nah, kalau dilihat di paling bawah contohnya misalnya mobilnya Bob sama mobilnya Jane. Jadi mobilnya Bob dan mobilnya Jane ini adalah dia mempunyai atau yang menjadi anak gitu ya dari frame mobil yang lengkap atau si compact car seperti itu. Nah, ini untuk melihat gimana sih perbedaannya kalau yang tadi yang dibilang sebagai child frame-nya sama parent frame-nya. Jadi kalau tadi yang paling bawahnya itu kan si mobilnya Jane gitu yang paling bawah itu sebagai anaknya, yang di sebelah kiri adalah si compact car sebagai ibaratnya orang tuanya gitu ya atau parent frame-nya. Artinya si child frame ini akan membawa beberapa deskripsi dari compact car gitu ya atau parent frame-nya, namun nanti akan didetailkan kembali nilainya di child frame tersebut. Jadi kalau dilihat contohnya, kalau untuk parent frame itu bagian pemilik itu nilainya adalah cek daftar registrasi, sedangkan kalau di child frame itu pemiliknya adalah Jane, seperti itu ya. Jadi kalau di child frame dia lebih mendetailkan kembali nilai-nilai yang dimiliki oleh objek tersebut. Seperti itu. Begitu juga untuk warna. Kalau di parent frame itu untuk warnanya adalah daftar per manufakturnya. Sedangkan kalau di child frame-nya di mobilnya Jane itu warnanya sudah didefinisikan dengan detail yaitu warna biru. Selanjutnya adalah skrip atau naskah digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan dengan menggambarkan urutan kejadian gitu. Jadi nanti ada representasikan juga situasinya, kemudian ada pengetahuannya atau pengalamannya, di mana beberapa informasi yang dijelaskan di dalam skrip atau naskah ini adalah siapa nih aktornya gitu ya, objek, terus kemudian ada objeknya, alat yang digunakan ya, tindakan-tindakan yang terjadi dan juga hasil dari skrip atau naskah tersebut. Berikut ini adalah contoh representasi pengetahuan kalau kita menggunakan skrip atau naskah tadi. Contohnya ini adalah skrip untuk berangkat ke restoran gitu ya. Nah, di skrip restoran ini ternyata di dalamnya ada beberapa hal gitu ya. Untuk jalurnya misalnya tracknya itu ada restoran swalayan, kemudian untuk perannya di situ ada tamu, ada pelayan, kemudian ada pendukung gitu ya. Pendukungnya ada counter, baki, makanan, uang, serbet, dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan skrip tersebut. Dan juga ada kondisi masukannya, di mana masukannya ini adalah tamunya ini lapar dan tamunya juga punya uang. Baru nanti kita akan membuat skripnya berdasarkan urutan kejadiannya. Jadi ada beberapa scene yang akan, atau adegan. Jadi adegan yang pertama contohnya masuk di mana tamunya itu yang akan parkir mobil, tamu masuk restoran, tamunya antri. Kemudian dia akan membaca menu di daftar menunya, dilanjutkan dengan adegan untuk melakukan pesanan, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan di saat tamunya ini makan, dan adegan terakhir adalah pulang di mana tamunya membersihkan meja, membuang sampah gitu ya, meninggalkan restoran. Nah, di sini ada beberapa hasil yang dapat dihasilkan dari skrip tersebut. Contohnya tamunya merasa kenyang, uang tamunya jadi habis, kemudian tamunya bisa aja senang, tamunya juga bisa aja kecewa, seperti itu. Ada beberapa hasil dari skrip, bisa juga tamunya sakit perut misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa hasil dari skrip tersebut. Selanjutnya adalah representasi pengetahuan menggunakan list, yaitu struktur sederhana untuk representasi pengetahuan di mana daftar dari rangkaian materi yang terkait. List ini juga digunakan untuk objek-objek yang dikelompokkan seperti itu. Jadi kalau dilihat contohnya misalnya list A ini punya elemen 1, 2, 3, 4, 5, tapi nanti dia juga bisa nih diturunkan kembali. Misalnya jadi elemen 2 juga di bawahnya ada listnya lagi gitu ya, yaitu suplemen A, B, dan juga C. Suplemen B ternyata diturunkan lagi seperti itu. Jadi dia akan memberikan daftar urutan yang dikelompokkan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah aturan sistem produksi gitu ya, di mana pengetahuan di dalam kaidah produksi ini juga dapat direpresentasikan dalam bentuk jika kondisi maka aksinya seperti apa gitu ya. Jadi jika premis maka konklusinya seperti apa. Contohnya jika dananya mencukupi dan pengiriman bisa dilakukan kurang dari 1 bulan, maka beli laser printer. Atau contoh lainnya adalah jika kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu atau biaya melebihi anggaran, maka kontraknya batal, seperti itu. Jadi ini juga salah satu cara untuk melakukan suatu representasi pengetahuan. Oke, lanjut ke knowledge based system. Ini berkaitan dengan suatu penalaran nantinya. Jadi untuk knowledge based system ini kalau kita lihat gambarannya itu kalau misalnya ada masalah kita bisa
mencari solusinya gitu ya, atau mengolahnya gitu ya, menggunakan basis pengetahuan atau knowledge base tadi yang kita bisa menggunakan representasi pengetahuan. Tadi apakah bisa menggunakan tree, semantic network, bisa pakai script, bisa pakai frame seperti itu. Dan ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan suatu inference engine atau penalaran. Untuk nantinya basis pengetahuan dan inference engine ini akan dikerjakan gitu. Jadi inference engine akan memanfaatkan basis pengetahuan yang ada untuk apa? Untuk mencari suatu solusi. Baik, jadi tadi inference engine ini kan adalah penalaran yang digunakan ibaratnya kalau kita untuk berpikir gitu ya. Jadi kalau kita punya pengetahuan tadi, kalau mau cari solusi kita harus berpikir gitu ya. That's why untuk penalaran ini adalah proses berpikir untuk mencapai goal atau tujuannya seperti itu, di mana kemampuan menalarnya akan menyebabkan manusia ini mampu mengembangkan pengetahuan. Jadi kalau setelah kita melakukan suatu penalaran, pasti pengetahuan kita pun akan bertambah. Nah, suatu pola berpikir yang secara luas itu dapat disebut juga sebagai logika dan proses analitik dari proses berpikirnya. Dan terdapat manipulasi formal terhadap simbol-simbol untuk menjadi suatu simbol yang baru. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa macam-macam gitu ya, beberapa macam-macam penalaran gitu ya. Jadi kalau macam-macam penalaran ini sebenarnya beberapa bentuk penalaran yang umum digunakan dalam AI simbolis gitu ya. Ini bisa menggunakan silogisme, bisa menggunakan modus ponens, bisa menggunakan modus tollens, kemudian bisa menggunakan suatu resolusi seperti itu. Silogisme seperti apa? Silogisme contoh itu merupakan penalaran deduktif dari dua premis seperti itu. Kemudian kalau untuk modus ponens, jika P maka Q dan P terjadi berarti maka Q seperti itu. Untuk modus tollensnya, jika P maka Q dan Q-nya itu tidak terjadi maka P juga tidak terjadi. Kemudian untuk resolusi seperti apa? Resolusi ini adalah teknik penarikan kesimpulan berbasis logika proporsional yang digunakan dalam sistem otomatis seperti misalnya prolog seperti itu. Oke, untuk silogisme ini dia merupakan tadi ya cara menarik kesimpulan secara deduktif yakni dari premis-premis umum. Kemudian untuk contohnya seperti apa? Misalnya ada premis mayornya, misalnya bila terjadi pandemi kuliah dilakukan secara daring. Kemudian untuk premis minornya semester ini masih pandemi, sehingga kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa semester ini kuliahnya dilakukan secara daring gitu ya. Di kesimpulan didapatkan dari mana? Dari premis mayor dan juga premis minornya. Selanjutnya di sini adalah resolusi, di mana resolusi ini digunakan untuk melakukan inferensi pada logika proposisi, di mana diharuskan gitu ya kita untuk mengubahnya gitu ya, simbol-simbolnya harus dibentuk menjadi bentuk khusus yaitu dalam bentuk conjunctive normal form CNV seperti itu. Apa aja sih langkah-langkahnya? Yang pertama adalah menghilangkan implikasi dan ekuivalensi, kemudian kita harus mengurangi lingkup semua negasi menjadi satu negasi saja, kemudian kita harus menggunakan aturan asosiatif dan distributif untuk mengkonversinya menjadi conjunction of disjunction seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk detailnya mungkin nanti adik-adik mahasiswa bisa membaca di sini langkah-langkahnya sudah begitu detail dijelaskan gitu. Jadi kalau X kemudian implikasi Y maka harus diubah menjadi negasi X gitu ya. Terus kemudian disjungsi Y seperti itu. Oke. Kemudian ini adalah contoh resolusinya. Tuh ya, jadi tadi misalnya ada beberapa resolusi atau yang disampaikan gitu. Misalnya kalau untuk P ini dia sudah dalam bentuk CNV gitu ya, sehingga tidak ada perubahan, dia tetap menjadi P. Kemudian di situ ada P konjungsi Q gitu kan, kemudian implikasi R. Nah, karena tadi langkah pertama adalah untuk menghilangkan implikasi, jadi hal yang pertama dilakukan adalah menghilangkan implikasi. Setelah implikasi sudah dihilangkan, kita harus mengurangi lingkup negasinya seperti itu. Kemudian kita juga harus menggunakan asosiatifnya, sehingga nanti hasilnya adalah negasi P, kemudian disjungsi negasi Q, disjungsi R-nya. Kemudian untuk yang ketiga kita cek lagi apakah sudah merupakan bentuk CNV, ternyata dia belum, sehingga harus ada beberapa hal atau langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah menghilangkan implikasinya, kemudian mengurangi lingkup negasinya, dan melakukan yang terakhir adalah melakukan penggunaan dari distributif. Ya, sehingga hasilnya adalah di dalam kurung negasi S gitu ya, negasi S-nya, kemudian disjungsi Q, kemudian yang keduanya adalah negasi T, disjungsi Q. Oke, ini adalah cara untuk melakukan, ini dulu ya. Ini adalah hasilnya tadi di saat
statement 1, 2, 3-nya sudah diubah dalam bentuk CNV dan dilakukan pengecekan apakah statementnya ini sudah benar atau belum. Lanjut yang terakhir mungkin sedikit terkait teknik penalaran, bahwa untuk penalaran ini kita itu bisa menggunakan dalam 2 cara, yaitu bisa menggunakan rule based dan juga case based seperti itu. Jadi kalau untuk rule based dalam penalaran kita bisa menggunakan forward chaining ataupun backward chaining. Perbedaannya apa? Kalau forward chaining ini kita mengetahui fakta-faktanya terlebih dahulu baru kita akan mencari kesimpulannya. Berbeda dengan backward chaining. Kalau backward chaining itu dia harus mengetahui suatu hipotesa terlebih dahulu untuk mengetahui fakta-fakta di belakangnya. Jadi kalau contohnya misalnya kalau forward chaining, misalnya dia untuk penyakit gitu. Jadi kalau forward chaining misalnya dia demam, dia pusing, dia kemarin mungkin mual seperti itu. Kemudian kita akan mencari, berarti dari beberapa gejala tersebut dia sakit apa. Berbeda dengan backward chaining. Kalau backward chaining misalnya dia dinyatakan sakit A. Nah, baru kita melakukan proses backward untuk mengetahui berarti kemarin tuh gejala-gejala apa sih yang muncul. Seperti itu untuk rule base-nya. Sedangkan kalau pakai case base itu biasanya digunakan untuk machine learning. Jadi kalau machine learning ini biasanya dia akan melakukan suatu penalaran berdasarkan apa? Berdasarkan kasus-kasus gitu ya, atau case-case sebelumnya gitu. Dari kasus yang ada dia akan menarik suatu penalaran, kemudian ada case lagi dia juga akan menarik suatu penalaran. Jadi semakin banyak case yang dilakukan semakin pintar juga seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait representasi pengetahuan. Tadi ada logika seperti itu dan juga teknik penalarannya. Saya serahkan kembali kepada Ibu Julia. Baik, terima kasih Bu Dr. Ike Putri atas paparannya. Kita akan berlanjut ke segmen ketiga nanti. Jangan kemana-mana, tetap di acara Literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial.